setiap video edukasi asuransi kita selalu banyak yang bahas tentang BPJS. Ada yang bilang BPJS itu bagus, ada juga yang bilang BPJS itu kurang bagus. Nah, di video kali ini kita akan bahas bedanya asuransi pribadi dengan BPJS. Oh ya, sebelum lanjut, kenalin nama gue Marcel Nathanael. Nama aku Pinkan Talia. Kita berdua adalah insurance consultant dan juga inheritance specialist. Kalau ngomongin asuransi kesehatan, pasti banyak kan yang kepikiran langsung nih sama BPJS. Emang sih BPJS itu punya beberapa kelebihan yang nggak bisa kita lupain. Yang pertama adalah iuran atau premi bulanannya itu murah banget. Bahkan ada beberapa yang digratiskan sama pemerintah. Hal ini ngebantu banget buat masyarakat Indonesia ya, karena apa? Semuanya dikasih murah atau bahkan gratis. Hebatnya BPJS, dia ini bisa mengcover segala jenis bentuk pengobatan. Dari penyakit ringan, batuk pilek, mereka bisa cover. Bahkan sampai rawat inap dengan penyakit serius, mereka juga bisa cover. BPJS keren banget ya, dari yang bayarnya murah bahkan bisa gratis, tapi di covernya cukup oke, cukup banyak. Tapi pastinya yang namanya BPJS adalah program yang disediakan pemerintah, pasti ada batasan-batasannya. Apalagi kalau dibandingin sama asuransi swasta pribadi. Nah, makanya kita akan masuk ke segmen kedua, perbandingan asuransi swasta dan juga asuransi BPJS. Nah, kalau kita bandingin antara BPJS sama asuransi kesehatan pribadi, salah satu perbedaan yang paling besar adalah di cara klaimnya, perbedaan fasilitas, dan fleksibilitas layanannya. Yang pertama, BPJS itu menggunakan sistem INA CBGS. Ini artinya BPJS itu membayarkan perawatan berdasarkan tarif tetap sesuai diagnosis utama. Jadi untuk setiap diagnosanya itu udah ada budgetnya. Contoh, untuk usus buntu dibudgetin sekian juta. Untuk kecelakaan sekian juta, untuk diagnosa lain-lainnya ada budgetnya masing-masing juga. Contoh, kita bahas tentang usus buntu. Ada orang yang setelah operasi usus buntu dia bisa langsung pulang, tapi ada orang lain yang dia setelah operasi nggak bisa langsung pulang karena dia harus dicek berkala setiap harinya. Nah, problemnya karena dia pakai INA CBGS tersebut, di hari kesekian dia sehat ataupun tidak sehat dia harus dipulangkan. Nah, kalau asuransi pribadi itu pembayarannya udah sesuai tagihan. Dan lebih enak lagi, itu sistemnya udah cashless. Jadi nasabah mau dia 2 hari di rumah sakit sesuai tagihan, dia mau seminggu, dia mau 2 minggu, walaupun diagnosanya hanya usus buntu, pokoknya selama perawatan itu tuh sesuai tagihan. Pokoknya sampai sembuh dia pulang, itu semua sesuai tagihan. Dan yang paling keren tadi yang Pinkan udah bilang, cashless. To be fair, BPJS itu bagus banget, tapi sangat kurang tidak disarankan untuk riwayat-riwayat atau diagnosa-diagnosa yang sudah lebih kompleks atau lebih parah lagi. Oh ya, selain itu ada beberapa perbedaan dari BPJS dan juga asuransi swasta pribadi. Yang pertama, pilihan rumah sakit dan dokter yang terbatas. Kalau kalian pakai BPJS, tahu nggak sih kalian itu harus mengikuti namanya sistem rujukan. Jadi kalian nggak bisa tiba-tiba ke rumah sakit yang premium atau yang besar. Kalian harus bertahap dari fase 1, 2, dan seterusnya. Dan itu menunggu apa? Namanya adalah surat rujukan. Kalau kalian pakai asuransi swasta pribadi, kalian bisa pilih rumah sakit terserah kalian yang menurut kalian bagus. Kalian juga bisa pilih dokter spesialis dan juga subspesialis terserah kalian yang menurut kalian juga bagus. Oh ya, by the way, kalau pakai asuransi swasta pribadi, kalian bisa cari rumah sakit dan dokter di luar negeri. Jadi nggak cuma terbatas di Indonesia aja. Yang kedua, waktu tunggunya tuh lama banget. BPJS itu sering banget penuh, karena penuh jadi nggak dapet antrian. Sekalinya dapet antrian, nunggunya lama banget. Sedangkan kalau kita pakai asuransi pribadi, itu nggak ada yang namanya antri lama-lama. Pasti kita langsung jadi prioritas di rumah sakit itu. Yang ketiga adalah wilayah coverage atau pengcoveran. Sebenarnya tadi di poin 1 udah kita bahas tentang asuransi swasta pribadi itu bisa dipakai di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sedangkan kalau BPJS itu cuma bisa dipakai di mana? Di Indonesia doang gitu ya. Intinya, BPJS dan asuransi pribadi itu sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. BPJS itu bagus untuk hal-hal yang dasar. Karena apa ya? Dia disediain sama pemerintah itu ya sebagai basicnya aja atau sebagai dasarnya aja. Apalagi preminya kan murah banget ya. Tapi kalau kamu punya perlindungan yang fleksibel, lebih lengkap dan cepat pastinya, intinya kasih kenyamanan, ya kamu harus beli yang namanya asuransi swasta pribadi. Walaupun preminya akan lebih mahal daripada BPJS. Tapi ingat, asuransi swasta pribadi itu kita bisa sesuai dengan budget dan kantong kita loh teman-teman. Di luar itu semua, daripada kita hanya banding-bandingin asuransi swasta dan BPJS, lebih baik mereka disandingkan. Kalau untuk case-case yang enteng, kalian bisa pakai BPJS. Tapi kalau untuk case yang lebih serius, kalian bisa pakai asuransi pribadi. Nah, kalian yang punya pengalaman tentang BPJS ataupun asuransi swasta pribadi, kalian boleh dong komen dan ceritain. Siapa tahu bisa jadi pembelajaran buat kita semua dan kita bisa diskusi bareng-bareng. Buat kalian yang mau tanya-tanya
tanya ataupun konsultasi tentang asuransi, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Semua nggak akan ada paksaan untuk beli asuransi. Di sesi konsultasi kita itu full edukasi dan diskusi aja, tidak ada paksaan untuk beli asuransi. Jadi teman-teman nggak usah takut. Kalau kalian ngerasa video ini bagus dan membantu, kalian bisa share video ini ke teman kalian supaya teman-teman kalian juga nggak salah nih pilih asuransi. Oh ya, kalau kalian punya pertanyaan atau teman-teman ada request mau konten video tentang apa, kalian bisa langsung komen aja. Thank you teman-teman.